Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi dalam pelajaran SKI. Tapi sebelum itu, Pak Guru tanya dulu ya. Tadi kalian bangun sholat subuh tepat waktu tidak? Tepat waktu. Ada yang telat? Oh, Pipit mesti ketiduran malam itu Pipit itu ya. Oke, ada yang sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah mandi? Sudah. Oke, bagus semua ya. Sebelum memulai kita main peran dulu ya, main peran dulu. Kalian, Pak Guru akan mendeskripsikan orang tersebut. Kalian yang jawab siapa tokoh tersebut. Oke, siap semuanya? Siap. Ya, oke. Pertama-tama, dia adalah seorang sahabat Nabi. Nah, ini sudah bisa menebak. Orangnya tinggi besar. Dan bisa? Terus dia sangat pemberani. Tahu? Belum tahu? Nah, dulu, Lagi, Pak. sebelumnya dia itu memusuhi Islam, tapi pada akhirnya karena terpesona dengan Al-Quran, akhirnya dia masuk Islam. Ya, siapa? Yusuf siapa? Saya, Pak. Umar. Oh, benar sekali, Umar bin Khattab. Oh, nah yaitu sekarang kita akan mempelajari tentang Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu adalah salah satu khalifah yang sangat terkenal dengan keberanian dan ketegasannya. Beliau sangat adil, tidak memandang bulu. Meskipun anaknya, meskipun saudaranya, kalau dia salah tetap dihukum. Ya, bahkan gelarnya sendiri adalah Al-Faruq. Artinya apa? Yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode diskusi. Ya, metode diskusi. Nanti kalian akan dibuat per kelompok. Nah, Pak Guru terus akan memberikan satu pertanyaan atau satu pernyataan untuk kalian diskusikan. Oke, siap semuanya? Siap. Untuk kelompoknya adalah seperti ini. Bisa dilihat ke TV pembagiannya. Nah, kelihatan tidak? Kelihatan. Oke, kalau sudah kelihatan, sekarang geser mejanya ya untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang dibuat oleh Pak Guru tadi. Oke, silakan tidak. Oke, sudah? Sudah. Untuk kelompok pertama, Pak Guru kasih tugas untuk ya berdiskusi tentang kapan, bagaimana, Umar masuk Islam. Nah, itu yang pertama ya. Terus kelompok yang kedua, uraikan atau ceritakan tentang kepribadian Umar bin Khattab. Itu kelompok yang kedua diskusikan. Yang ketiga, kapan Umar diangkat menjadi khalifah. Dan yang terakhir untuk kelompok 4 ya, sebutkan jasa Umar
selama menjadi khalifah. Oke, kalian buka buku paketnya ya, dicari jawabannya dari 4 persoalan yang Pak Guru tulis ini. Pak Guru kasih waktu 15 menit. Oke, sudah 15 menit. Sudah siap belum? Kita presentasikan satu persatu tiap kelompok apa yang hasil kalian diskusikan. Sudah siap belum? Oke, sudah siap. Mulai dari kelompok mana? Siapa yang mau duluan? Gak ada. Oke, kalau begitu kita berurutan saja dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, mulai dari kelompok 1 dulu. Coba jelaskan apa yang kalian diskusikan tentang kapan, bagaimana Umar masuk Islam. Coba jelaskan. Siapa yang mau jadi pembicara? Oke, boleh, silakan. Ya, oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Tadi yang belum terjawab, kapan Umar bin Khattab masuk Islam? Tidak menemukan. Oh ya, tidak apa-apa. Kalau di dalam buku sejarah, Umar bin Khattab itu masuk Islam sekitar 3 tahun sebelum kaum muslimin hijrah. Kalau cerita tentang masuk Islamnya sudah betul. Umar awalnya yang ingin membunuh Nabi Muhammad, bertemu seseorang, mendapat berita kalau adiknya sudah masuk Islam, terus malah pergi ke rumah adiknya, beliau membaca surah Toha, malah ikut masuk Islam. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Ya. Sekarang kelompok yang kedua. Siapa yang mau jadi presentasi siapa? Oke, silakan berdiri. Berdua, uraikan, ceritakan tentang kepribadian Umar bin Khattab. Ya. Ya, oke. Umar bin Khattab adalah seorang pribadi yang adil, bijaksana, juga tegas, juga pemberani. Ya. Ada yang tahu nggak kalau Umar bin Khattab sebenarnya itu mempunyai hati yang lembut? Nah, sudah tahu belum? Ada suatu cerita ketika Umar setelah menjadi khalifah, beliau itu pergi untuk berjaga mengelilingi kota Madinah, dia tahu apakah keadaan masyarakatnya bagaimana. Nah, ketika datang ke suatu tempat, suatu rumah, mendengar ada 3 anak kecil yang nangis, kelaparan, tapi ibunya sedang masak. Nah, sudah 1 jam berlalu, masakannya belum matang, anaknya tak nangis. Nah, akhirnya dengan memberanikan diri, Umar itu mengetuk pintu rumah nenek tersebut, terus ditanya, saya tidak sengaja mendengar anaknya nangis, kenapa sudah masak 1 jam kok belum matang-matang. Ternyata nenek tersebut itu sedang menggodok batu. Nah, bukan batunya tidak empuk lama, bukan, tapi ya supaya anaknya itu tidak nangis terus, nunggu yang dimasak. Akhirnya mereka tertidur. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab pun menangis. Akhirnya beliau pergi ke Baitul Mal, membawa makanan, dipikul sendiri, diberikan ke rumah nenek. Tapi tidak hanya diberikan, tapi juga dimasak sendiri oleh Umar bin Khattab. Bahkan makanannya pun anak-anaknya itu disuapi sendiri oleh tangan Umar bin Khattab, menunjukkan bahwa Umar juga mempunyai sifat yang lembut. Oke, tapi presentasinya sudah bagus sekali, sudah mendeskripsikan tentang kepribadian Umar bin Khattab. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3 ya. Kelompok 3
Kapan Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah? Siapa yang mau mempresentasikan siapa? Berdiri. Oke, ya. Coba presentasikan sekarang. Ya, oke, itu adalah peristiwa atau cerita tentang Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Dan ternyata Umar bin Khattab itu menjadi khalifah atas petunjuk langsung dari Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ketika sakit merasa hidupnya tidak lama lagi, mengumpulkan para sahabat berdiskusi untuk memilih khalifah selanjutnya, dan kesemua sahabat itu sepakat akan memilih Umar bin Khattab. Ya, Mas. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4. Ya, sebutkan jasa Umar bin Khattab selama menjadi khalifah. Oke, silakan. Cuma satu, cuma membuat kalender hijriah saja, itu saja. Jasa Umar bin Khattab hanya itu saja. Yang ada di buku cuma satu saja, ya, nggak apa-apa. Sebenarnya jasa Umar bin Khattab itu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Di antaranya adalah penaklukan atau menyebarluaskan ajaran Islam keluar dari negara Arab. Bahkan Umar bin Khattab itu bisa menaklukkan Konstantinopel, bisa menaklukkan kerajaan Romawi dan yang lainnya. Ya, tapi tidak hanya itu saja. Umar juga membuat departemen negara, ya, merapikan pemerintahan dengan membuat departemen pendidikan, departemen militer, departemen yang lainnya. Itu adalah jasa-jasa dari Umar bin Khattab. Oke, tapi tidak apa-apa, kita kasih aplaus juga untuk kelompok 4. Ya, alhamdulillah sudah selesai, dan Pak Guru bangga sekali kalian bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Ya, untuk refleksi, pertanyaan tambahan, kira-kira apa yang kalian dapat ambil cerita dari Khalifah Umar bin Khattab ini? Ada yang tahu? Ya, menjadi sosok pribadi yang pemberani dan tegas. Oke, bagus, tepuk tangan buat Ukman. Ya. Ada lagi tidak? Ada lagi? Yoga, gimana yoga? Menjadi orang peduli terhadap sesama. Oke, betul juga, tepuk tangan buat yoga. Oke, bisa ada lagi tidak? Bisa ada lagi? Cukup? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran hari ini mungkin sampai di sini. Aku harap kalian terus belajar, terus membaca. Ya, belajar itu tidak hanya di ruang kelas ini saja, tapi kalian bisa belajar di mana saja, bisa di rumah, bisa di perpustakaan atau yang lain. Jangan bosan-bosan untuk terus membaca. Mungkin sampai ini saja pertemuan hari ini. Kita tutup pembelajaran hari dengan membaca doa kifaratul majlis, ya. Oke, berdoa mulai. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.